Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya para audiens, perkenalkan kami dari kelompok 5 selaku pembahas dan penyaji pada materi pada bagian merger dan akuisisi. Adapun anggota-anggotanya sebagai berikut. Di samping kanan saya ada Joselio Pardonsi, ada Vicky Primansa, Aidil Aga Nugraha, Carmelia Sembiring, Tia Soraya, dan juga Tia Kurnia. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan pertama yang mungkin akan dibacakan oleh saudara Jose. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Izinkan saya membaca materi kita. Merger adalah gabungan perusahaan yang dimiliki oleh dua perusahaan atau lebih, dan hanya salah satu di antara mereka yang bertahan sebagai bahan hukum atau sebagai direktur perusahaan yang mereka gabungkan. Akuisisi merupakan penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan mengambil alih aktiva kepemilikan perusahaan lain. Merger dan akuisisi merupakan strategi bisnis yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mencapai pertumbuhan dan peningkatan daya saing. Dalam konteks global dan persaingan yang semakin ketat, merger dan akuisisi menjadi pilihan yang menarik karena dapat memberikan sebagai keuntungan seperti sinergi operasional, peningkatan efisiensi, dan akses ke pasar baru. Di Indonesia, tren merger dan akuisisi juga meningkat seiring dengan kemudahan regulasi dan masuknya investor asing. Berikutnya dapat kita lihat dari konsep dan definisi dari gambar pertama adalah Excel dan Axis yang di merger oleh Excel itu sendiri, dan gambar kedua ada di konsolidasi dari Slimbank dan Bank Niaga yang dikonsolidasi oleh Klim Niaga. Dan berikutnya ada di Philip Morris dan Sempurna yang diakuisisi dari pihak Philip Morris menjadi Sempurna. Oke, baiklah, tadi itu sudah membahas sekilas mengenai pengertian merger dan akuisisi itu sendiri beserta konsepnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian jenis merger dan akuisisi yang akan dijelaskan oleh saudari Ajeng. Padanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi untuk jenis merger dan akuisisi ini berdasarkan bentuk korelasi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Secara garis besar, merger dan akuisisi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu related dan unrelated, berhubungan dan tidak berhubungan, di mana perbedaan itu terletak pada produk atau jasa yang ditawarkan apakah masih berhubungan. Contohnya perusahaan tekstil dengan perusahaan baju, atau justru tidak berhubungan sama sekali. Contohnya seperti perusahaan makanan merger dengan perusahaan mebel. Kedua kategori tersebut sendiri masih dibagi dalam beberapa tipe, di mana dua tipe dalam kategori relate, yaitu vertical relate dan horizontal relate. Hubungan vertikal ini mengacu pada proses merger akuisisi pada dua perusahaan hulu dan hilir, di mana terjadi penggabungan antara produsen atau supplier dengan distributor atau distributor dengan retailer atau penjual. Oke, secara garis besar tadi jenis merger dan akuisisi terbagi menjadi dua, yaitu related dan unrelated, di mana ada vertikal, horizontal, dan juga conglomerate. Baiklah, mungkin pada bagian slide selanjutnya bisa diputar. Ada bagian pendanaan dalam merger dan akuisisi itu sendiri, yang dimana pada konteks kali ini akan dijelaskan oleh saudari Carmelia. Padanya dipersilakan. Oke, baik untuk moderator. Di sini ada pendanaan dalam merger dan akuisisi. Metode dalam pembayaran M dan A biasanya ada 3 cara, yaitu menggunakan cash secara penuh, menggunakan surat berharga atau saham, atau gabungan dari keduanya. Dalam konteks Indonesia, model pembayaran dengan kas paling banyak digunakan dibandingkan metode lainnya. Tentu memilih metode ini kembali pada kebijakan perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan saat ini. Salah satu contoh akuisisi dengan menggunakan kas dapat dilihat pada akuisisi Detik.com oleh para grup pada Juni 2011 sebesar 530 miliar rupiah. Namun berada hanya dengan akuisisi yang dilakukan atas www.rumah123.com oleh
PGA, grup yang sebelumnya dimiliki oleh Saratoga Group pada Mei 2011. Portal ini diakuisisi dengan model campuran antara kasenilial opsi dolar 1 juta dan sejumlah besar saham kepemilikan di IPGA. Baik, pada slide kali ini kita membahas tadi pendanaan dalam merger dan akuisisi. Pada slide berikutnya ada pun para profesional dalam proses merger itu sendiri yang mungkin akan dijelaskan oleh saudara Vicky Firmansyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Para profesional dalam proses merger. Yang pertama yaitu penasihat keuangan, financial advisor. Beberapa tugas dari penasihat keuangan adalah mengatur pendanaan, administrasi keuangan termasuk dalam melakukan penilaian atas perusahaan yang menjadi target dari sisi keuangan atau lebih dikenal dengan nama business policy. Yang kedua, penasihat hukum. Penasihat hukum membantu organisasi bisnis dalam mengevaluasi perusahaan target dari sisi hukum yang berlaku. Pihak ini juga terlibat dalam aspek due diligence yang dilakukan oleh pihak pembeli nantinya. Yang terakhir yaitu penenang. Arbitrage tersendiri berasal dari kata arbiter yang berarti seorang yang membeli saham dalam harga murah dan berharap mendapat untung dari selisih spread ketika harga saham naik. Namun untuk kondisi merger arbitrage, pihak yang melakukan bukan individu tapi institusi karena modal yang dibutuhkan sangat besar. Oke, jadi pada bagian para profesional ini secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu ada financial advisor, legal advisor, dan yang terakhir ada arbitrage. Mungkin pada slide selanjutnya boleh di next. Nah, pada bagian merger dan manajemen strategi mungkin akan dijelaskan oleh saudara kita Aidil Angga. Kepadanya dipersilakan. Khususnya ada merger dan manajemen strategi. Perlu dipahami bahwa M&A adalah salah satu pilihan strategi yang dapat dilakukan organisasi dalam persaingan bisnis yang ada yang terletak pada level corporate atau corporate level strategi. Dalam gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa M&A akan muncul sebagai salah satu pilihan yang muncul ketika organisasi ingin mendapatkan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Oke, baik. Dari merger dan manajemen strategi sendiri sudah dijelaskan oleh saudara kita tadi. Mungkin dari banyaknya teori kita akan masuk ke contoh soal. Yang dimana contoh soal yang kami ambil ini ada pada PT Tristar yang memiliki 5 juta lembar saham yang mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh saudari Tia Soraya. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Contoh soal yang kami ambil adalah PT Tristar memiliki 5 juta lembar saham dengan harga 10.000 per lembarnya. Dibeli oleh PT Tridante dengan harga 11.000 per lembar. PT Tridante memiliki 20 juta lembar saham dengan harga per lembarnya 15.000. Diharapkan dengan akuisisi tersebut PT Tridante dapat menghemat biaya sebesar 100 juta pada tahun depan dan penghematan tersebut diharapkan meningkat sebesar 10% per tahun selamanya. Apabila tingkat keuntungan yang layak adalah 15%, berapa biaya akuisisi dan manfaat akuisisi tersebut? Next. Baik, di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara menghitung biaya akuisisi dan manfaat akuisisi. Pertama itu biaya akuisisi. PT Tristar kita misalkan dengan PTA dan PT Tridante kita misalkan dengan PTB. Cara menghitung biaya akuisisi adalah jumlah saham PTA dikali dengan nominal beli oleh PTB dikurang harga saham PTA. Baik, kita masukkan angkanya. Jumlah saham PTA itu adalah 5 juta, sedangkan nominal beli oleh PTB itu adalah 11.000 dengan harga saham PTA itu adalah 10.000. Kita jumlahkan 5 juta dikali 1.000. 1.000 itu dari 11.000 dikurang 10.000. Jadi 5 juta dikali 1.000 itu adalah 5 miliar. Selanjutnya itu kita akan menghitung manfaat akuisisinya. Ekspektasi biaya yang bisa dihemat dibagi presentasi tingkat keuntungan dikurang persentase penghematan yang diharapkan. Ekspektasi biaya yang bisa dihemat dari soal tadi itu adalah 100 juta dibagi dengan presentasi tingkat keuntungan dikurang presentasi penghematan yang diharapkan. Presentasi tingkat keuntungan yang tadi itu adalah 15%. Jadi kalau dibuat dalam hitungan itu 0,15 dan presentasi penghematan yang diharapkan itu adalah 10% dan dibuat dalam hitungan itu adalah 0,10. Jadi 0,15 dikurang 0,10 itu adalah 0,05. Jadi 100 juta dibagi 0,05 itu adalah 2 miliar. Dan penghitungan
PIW. Keterangannya itu adalah nilai ekuiti perusahaan A sebesar 50 miliar. Dari mana 50 miliar ini? Dari 10.000 dikali 5 juta. Dan juga PIW sama dengan nilai ekuiti perusahaan B dari sebesar 300 miliar. Dari mana 300 miliar itu adalah 15.000 dikali 20 juta. PIWR nilai gabungan ekuiti perusahaan A dan perusahaan B setelah mendapat sinergi, yaitu 50 miliar ditambah 300 miliar ditambah 2 miliar. 2 miliar itu dapat dari manfaat akuisisi yang di atas ini. Jadi jumlahnya itu adalah 352 miliar. Selanjutnya itu dengan demikian manfaat akuisisinya itu sebesar 2 miliar karena 352 miliar dikurang 50 miliar ditambah 300 miliar sama dengan 352 miliar dikurang 350 miliar sama dengan 2 miliar. Manfaat kursi atau NPI-nya adalah manfaat akuisisi dikurang biaya akuisisi. Manfaat akuisisi tadi kita hitung di sebelah sana itu adalah 2 miliar dikurang 5 miliar sama dengan minus. Jadi 3 miliar. Minusnya itu adalah 3 miliar. Jadi akuisisi ini mendapatkan rugi. Jadi dengan akuisisi secara tunai maka dapat kita lihat bahwa NPI yang dihasilkan dari hasil akuisisi ini adalah negatif dan mengidentifikasikan kerugian yang akan dialami oleh acquiring company atau PT Tridante jika melakukan akuisisi terhadap acquired company atau PT Tristar dengan cara pertukaran saham akan membuat manfaat yang dinikmati oleh bekas pemegang saham PT Tristar lebih kecil. Oke, baiklah dari contoh soal yang sudah dijelaskan oleh saudari Tia Soraya mendapatkan hasil bahwasannya dari kedua belah pihak tadi ataupun PT Tridente ataupun Tristar mengalami manfaat akuisisi atau biaya akuisisi tadi lebih gitu sebesar minus 3 miliar. Baiklah kita coba masuk kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu merger dan akuisisi sendiri tadi adalah strategi penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan seperti ekspansi pasar, efisiensi, dan diversifikasi usaha. Proses ini melibatkan berbagai jenis merger, metode pendanaan, dan peran profesional untuk keberhasilan integrasi. Dengan pemahaman yang baik, perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan strategi ini secara efektif. Meskipun menawarkan banyak manfaat, keberhasilan tergantung pada perencanaan yang matang dan manajemen integrasi yang efektif. Pemahaman budaya organisasi. M&A dapat memperluas pasar dan menciptakan nilai tambah, tetapi juga menghadapi tantangan seperti integrasi budaya dan biaya yang tinggi. Di Indonesia sendiri, merger dan akuisisi terus menjadi tren yang berkembang seiring berjalannya waktu, semakin kompetitifnya dunia bisnis dan terbukanya peluang investasi. Dengan memahami secara mendalam faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat suksesnya M&A, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih tepat untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Oleh karena itu, merger dan akuisisi bukan hanya sekedar alat ekspansi, tetapi juga langkah strategis yang membutuhkan perencanaan matang dan evaluasi mendalam untuk memastikan keberhasilannya. Baiklah para audiens, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kurang dan maafnya kami mohon maklumi. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.